Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita, yaitu bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada hari Ahad ini qadarullah guru kita Ustadz Jumantoro hafizahullah ta'ala sedang berhalangan, sehingga kemarin beliau menghubungi kami untuk menggantikan sejenak, menggantikan sementara kajian rutin Ahad pagi ini. Kajian rutin apa? Rutin ya. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang beliau insyaallah bisa untuk memberikan faedah-faedah ilmunya lagi. Adapun hari ini sementara digantikan oleh kami. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dimanapun beliau berada, sehingga dengan keadaan yang dijaga oleh Allah, beliau bisa kembali mengisi kajian di Masjid Ukhuwah ini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita pagi hari ini nopo Pak Bu? Judul kajiannya nopo? Taubat langkah awal menuju kebaikan. Dari judulnya ini sudah bisa kita ketahui bersama bahwa apabila kita ingin berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, maka langkah awal yang harus kita lakukan apa? Taubat. Kalau misalnya dahulu ada di antara kita sukanya ngomong saru, misal mengucapkan kata-kata yang kotor, misal, kalau pengen ucapan kita berubah menjadi ucapan-ucapan yang baik, maka langkah yang pertama apa? Taubat. Apabila kita memiliki sifat yang buruk, semisal suka mencela, suka memfitnah dulu, suka ghibah, kalau kita pengen sifat-sifat buruk tersebut hilang, berubah menjadi sifat-sifat yang terpuji, supaya tidak ghibah, memfitnah dan mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai realita, maka langkah yang pertama apa?
taubat. Ya memang itu langkah pertamanya. Kalau kita memiliki sifat pelit untuk sedekah, angel banget. Untuk infak mikirnya sampai 1000 kali ya. Padahal ya infak itu nggak ada nominal yang ditentukan misalnya. Tapi subhanallah kadang kita merasa berat ya. Padahal di dompet gambare Soekarno Hatta kabeh, masya Allah. Anak pati murane telu ya. Tapi ngasih 3.000 itu di kotak infak kayaknya abot temen. Kita pengen sifat itu hilang, maka langkah yang pertama apa? Taubat ya. Loh Ustaz, langkah pertama taubat, langkah pertama taubat. Kue jere siapa Ustaz? Kata siapa itu Ustaz? Langkah pertama harus taubat. Ini yang menyarankan atau bahkan yang memerintahkan langkah pertama itu tobat adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila orang yang bertaubat kemudian mengiringi taubatnya dengan keimanan, amal soleh dan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Di antara balasannya adalah dosa-dosanya akan dihapus. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-70. Surat apa? Al-Furqan ayat ke-70. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan ayat ini, Allah menceritakan tentang dosa-dosa besar. Orang yang berbuat syirik, orang yang membunuh, melakukan beberapa dosa besar, itu semua terancam dengan neraka. Kecuali illa man taba, yang pertama ini. Kecuali yang bertaubat, wa amana, kemudian setelah bertaubat dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan salihan, kemudian dia melakukan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang dulu pernah dia lakukan akan diubah menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-70. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa dosa-dosa itu akan dirubah menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Apa maksudnya Ustaz? Keburukan dirubah jadi kebaikan. Ke maksudnya priben. Mari kita simak penjelasan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Nama aslinya Ibnu Abbas sinten Pak Bu? Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan tabdiluhum biqabaihi a'malihim mahasinaha. Kata beliau, maksud keburukan-keburukan itu diganti dengan kebaikan, yaitu keburukan amal mereka diganti dengan amalan-amalan kebaikan. Contohnya gimana Ustaz?
Lalu beliau ngasih contoh. Misal, ini kata beliau, ketika seseorang dulu suka berbuat kesyirikan, maka akan diganti dengan keimanan. Sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan dia kepada keimanan yang benar. Ini ciri taubat seseorang diterima, Pak Bu. Lalu beliau ngasih contoh lagi. Dulu dia suka berzina, lalu diganti dengan menjaga kehormatan. Yang pertama nopo contohnya? Kata Ibnu Abbas, yang suka berbuat syirik, ketika dia taubat nasuha benar-benar, maka sebelum meninggal dia akan diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mengenal keimanan. Ketika dulu suka berzina, naudzubillah, kontak WA-nya isine sing bapak-bapak misalnya nggih, misal niki semua. Kuwi apa maksudnya? Ukhti ya. Atau ya. Kuwi apa? Udah om maksudnya ya. Ummu fulan, ummun fulanah. Nah, dulu subhanallah seperti itu. Kemudian taubat, benar-benar taubatan nasuha, akhirnya dihapus semua itu. Dan ciri taubatnya diterima, maka dia akan benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Lalu contoh yang lain, kata Ibnu Abbas, ketika dulu seseorang sukanya berdusta, ngumbar janji misalnya, utang, bulan kie nyong nyilin desit lah, pinten biasanya Pak? Orang tahu nyilih duitnya. Ya, ana sing 100, ana sing 500 ya. Janjilah temenan, bulan ngarep. Ya. Bulan ngarep ngapa gie? Iya bulan ngarep ya. Bulan ngarep afwan misalnya ya. Atau bulan ngarep tambah lagi tahun ngarep ya. Bulan ngarep maksudnya bulan ngarepnya tahun ngarep gitu. Dia dulu suka bermain kata, dalam artian suka ngelomboni. Lalu dia sadar taubat dan taubatnya diterima, maka Allah akan ganti kedustaan yang dulu dia hobi dengannya, diganti dengan apa? Kejujuran. Kemudian beliau ngasih contoh yang terakhir, orang yang suka berkhianat maka akan diganti dengan sifat amanah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan Ibnu Abbas mengenai ayat tadi, bahwa keburukan-keburukan seseorang itu akan diganti dengan kebaikan, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia meninggal akan diarahkan kepada amalan-amalan yang baik. Maka Pak Bu, kita harus berhusnuzon dan kita harus bersyukur ketika kita taubat kepada Allah, kemudian kita benar-benar menyesali apa yang telah kita lakukan dulu, kesalahan-kesalahan kita. Kok di sisa akhir kehidupan kita ini Allah bimbing kita untuk mengenal agama, mengenal sunnah, berbaik sangkalah. Itu tanda Allah pengen jenengan meninggal dalam keadaan kebaikan. Maka ketika Allah sudah bimbing kita di jalan yang benar, orang usah tingak-tinguk ya. Apalagi sampai berbalik arah, sudah. Kita tinggal meniti jalan yang mustaqim ini, yang lurus, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama salafus saleh. Jangan sampai kita kemudian berpaling ya. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita membicarakan taubat ya, dan kita sering mendengar kata taubat. Nah, taubat kuwi sih apa Pak Bu? Mau ujuk-ujuk sejam ngomong taubat sih apa ya? Taubat niku napa? Napa Pak?
Taubat menyesali perbuatan keburukan. Itu diantara syaratnya ya. Pengertiannya no. Definisinya gitu. Definisi ini apa Pak? Ya pengertian ya. Ya. Napa taubat? Taubat itu secara bahasa artinya ar-ruju'. Nah, di sini nonton kelas bahasa Arab nggih. Rujuk niku napa? Balik, ya. Orang yang cerai rujuk. Berarti ngapa? Balik ya. Sebulan wis seneng ya. Alhamdulillah ya. Ya. Rujuk itu kembali. Ini secara bahasa. Jadi kita kalau bertaubat itu aslinya kita lagi balik gitu. Ruh kita, jiwa kita itu lagi balik, lagi pulang. Pulang kemana? Kepada Allah ya. Pulang menuju jalan yang benar. Berarti selama ini tersesat, iya ya. Dan ketersesatan itu akan kembali dengan cara taubat. Kalau nggak taubat ya berarti nggak balik-balik. Ini secara bahasa. Taubat adalah pulang ya. Adapun secara istilah, para ulama kita menjelaskan, diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan definisi taubat secara istilah. Beliau mengatakan taubat adalah an-nadmu ala ma salafa minhul madhi. Taubat itu secara istilah menyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Ini yang pertama. Menyesal terhadap perbuatan apa? Maksiat yang pernah yang pernah dia lakukan. Terus yang kedua, wal iqla'u anhu fil hal. Meninggalkannya ketika sedang dalam melakukan kemaksiatan. Meninggalkannya ketika sedang dalam melakukan kemaksiatan. Lalu yang ketiga kata beliau, wal azmu ala alla yu'awidahu fil mustaqbal. Berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Berkeinginan kuat atau berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya pada waktu-waktu yang akan datang. Berarti kalau kita simpulkan Pak Bu, orang yang bertaubat dengan taubatan yang benar-benar nasuha itu dia menyesal perbuatan yang pernah dia lakukan. Terus atau meninggalkan yang sedang dia lakukan. Terus yang ketiga apa? Tidak mengulanginya. Berarti mencakup sesuatu yang pernah, mencakup sesuatu yang sedang, dan bertekad tidak mengulangi. Berarti misal dulu suka ngepeti peleme tanggane misalnya. Oke lagi, wah akeh banget cikot siji ta ora apa-apa kayane. Setelah sekian tahun lamanya nyesel, dia bertaubat. Dia kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah taubat. Akan tetapi jika kasusnya dengan Bani Adam, ada keterkaitannya dengan manusia, nggak cukup taubat kepada Allah Pak Bu. Terus gimana Ustaz? Ya kita kembalikan peleme gue ya. Kalau kita dulu pernah ngambil satu petik mangga pas zaman isi enom misalnya ya, cara tobatnya gimana? Kembalikan itu mangga. Loh wis jadi apa?
Nuwun sewu, wis nang kali Ustaz ya. Itu gimana cara mengembalikannya? Ya panjenengan pakai harga mangga itu di pasaran berapa? Atau yang dulu ketika di sekolahan toko mendoan jika ada 5 ngomongnya siji, Allahu Akbar. Man mendoan pira Mas? Siji Bu, karo banyu bening padahal es teh ya. Oh ya 1000 tok, padahal 5 gue ya. Maka kembalikan itu mendoan kepada bakul mendoan yang biyen. Lho Ustaz, bakule wis ninggal kepriye ayu kok ngono. Kudu melu ninggal barang. Nggih mboten. Caranya adalah kita sedekahkan harta kita atas nama penjual tersebut, orang itu. Nyong ora kenal Ustaz sapa kowe wonge. Ya panjenengan niatkan, bayangkan orang itulah sedekahnya untuk ibu fulana atau bapak fulan. Jadi jangan santai-santai, itu nanti akan ditagih. Ketika di akhirat orang-orang yang dulu kehilangan hartanya akan minta haknya. Dan di akhirat nggak ada mendoan Pak Bu. Ya. STH langka. Kontennya apa? Pahala. Ya. Pahala dosa udah itu tok. Berarti kalau kita nggak punya pahala, ya dosanya itu yang akan datang ke kita. Dosanya orang yang kita zalimi akan ke kita. Ya. Tapi kalau kita punya pahala, ya kita bagi-bagi pahala, ya rugilah. Ya. Makanya kata Nabi SAW pernah tanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu, wahai sahabatku? Maka para sahabat pada menjawab, orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, orang yang nggak punya harta, dirham, dinar, yang dagangannya bangkrut, nggak punya barang mewah, itu orang yang bangkrut, wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW, bukan. Maksudku adalah yang bangkrut nanti di akhirat. Lalu beliau mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa saumin. Sesungguhnya nanti di hari kiamat di antara umatku itu ada orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka? Yang bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa. Masya Allah. Bangkrut bagaimana wahai Rasul? Bangkrutnya karena di sisi lain dia beramal soleh, ternyata zolim kepada saudaranya. Dia dulu pernah memfitnah, pernah memukul, pernah membunuh, pernah merampas. Lah gue ngomong mendoan siji padahal jikote 5 merampas napa sanes? Merampas itu, ya. Itu namanya merampas, ngambil harta orang lain tanpa hak. Itu semua nanti akan menjadi orang yang bangkrut kalau belum ditobati dan mengembalikannya. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita harus melakukan langkah yang pertama, yaitu apa? Taubat. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan, loh Ustaz, kenapa kita harus taubat? Ya, kenapa kita harus taubat? Bukannya Allah itu maha pengampun? Kenapa kita harus tobat Pak Bu? Bismillah. Kenging nopo kita harus tobat? Jawabannya nopo? Dene amplang niki. Bismillah. Apa? Iya, kenapa kita harus tobat? Jawabannya adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan kita kenapa kita harus tobat? Yang pertama, perintah Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, karena kita manusia makhluk yang banyak kekeliruan, dosa. Sekurang-kurangnya 3 itu. Jadi jangan sampai kita termakan oleh orang-orang
yang mengatakan, lah ngapa taubat, Allah kan maha pengampun. Iya benar, bahwasanya sifat Allah itu maha pengampun diantaranya. Akan tetapi sifat maha pengampun itu jangan sampai dijadikan dalih kalau kita nggak perlu taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha pengampun, tapi jangan lupa syadidul iqab, Allah juga azabnya pedih. Dan harus kita ketahui bersama, taubat itu adalah kewajiban. Kewajiban yang sangat kita butuhkan, Pak Bu. Dan kalau kita nggak taubat juga Allah nggak rugi. Sing rugi sinten? Kita lah. Ya, kulolan panjenengan. Taubat wajib, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat ke-31. Surat apa? An-Nur ayat ke-31. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Kalian bertaubatlah kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Renungkan Pak Bu. Di situ Allah memanggil sinten? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan orang yang maksum. Jadi jangan sampai kita mengatakan rajin sholat, ya, tapi akhlaknya sih kayak Fir'aun. Allahu Akbar. Pernah dengar orang seperti itu mengatakan, ya memang orang yang beriman itu nggak maksum. Dia sholat karena berusaha supaya akhlaknya diperbaiki. Ya. Dia beribadah karena memang dia ingin lebih baik daripada sebelumnya. Bukan berarti kemudian sudah taubat, maksum, enggak. Justru dengan kesalahan-kesalahan itulah kita semakin sadar, kita semakin tahu bahwa Allah begitu sangat sayang kepada kita. Allah selalu membuka pintu taubatnya siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat dari hamba-hambanya yang benar-benar tulus pengen kembali kepada Allah. Apabila kita renungkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut, maka kita akan sadar Pak Bu, betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Kalau kita nggak punya salah, bagaimana kita tahu kalau Allah itu sangat sayang kepada kita? Bahkan para nabi pun mereka pernah melakukan kekeliruan. Tapi kekeliruannya itu bukan kekeliruan sing parah banget, bukan. Nabi SAW pernah melakukan kekeliruan. Ketika di perang Uhud, beliau itu mengalami kekalahan karena pasukan panah tidak mendengarkan komando dari Nabi SAW. Ketika pasukan panah melihat kaum musyrikin udah mulai mundur, mereka itu langsung turun. Padahal kata Nabi SAW, sebelum peperangan terjadi, beliau ngomong kepada pasukan panah, menang nggak menang kalian tetap di atas, jangan turun. Tapi jenenge menungsa, bayangkan sahabat Nabi, keimanannya itu lebih jos kita atau mereka? Mereka. Tapi mereka pun masih kebawa nafsunya. Akhirnya ketika mereka melihat dari atas, kelompok kaum musyrikin udah agak sedikit mundur, sebagian dari pasukan panah mundur, turun. Ketika turun, ternyata Khalid bin Walid di balik bukit melihat, wah ini turun, kesempatan kita untuk menyerang balik. Akhirnya benar keserang. Singkat cerita, kaum muslimin pun banyak yang meninggal. Dan ketika itu Nabi SAW terluka di bagian pipi, ya, pecah gigi gerahamnya, ya, pecah beberapa gigi gerahamnya. Ketika Nabi SAW mengalami luka yang cukup parah itu, dan padahal Nabi pada saat itu ya pakai pakaian pelindung Pak Bu,
Jadi Nabi itu ya tetap bertawakal. Orang mentang-mentang lah nyong kan Nabi ngoko soblong bae perang ya ora apa-apa. Ora kayak gue. Nyong kan wali, orang kelamben ya ora apa-apa. Enggak seperti itu. Nabi tetap pakai pakaian perang, pakai perlengkapan senjata sebagai bentuk tawakal, dan tawakal itu adalah ibadah. Nah, ketika Nabi SAW terluka parah seperti itu, Nabi terbawa emosi. Nabi sampai nyupatani. Apa kata Nabi? Tidak akan sukses kaum yang melukai nabinya. Tidak akan mendapatkan hidayah kaum yang menyakiti nabinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Laisa laka minal amri syai', kata Allah. Wahai Muhammad, urusan hidayah itu bukan urusanku. Hidayah, taufik itu adalah urusanku. Orang mendapatkan hidayah, hatinya terbuka, itu bukan di kamu wahai Muhammad, tapi di siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Pak Bu, orang-orang yang didoakan oleh Nabi supaya nggak masuk Islam, ya karena kebawa emosi, mereka semua masuk Islam. Di antaranya sinten? Khalid bin Walid. Bahkan sampai mendapatkan julukan apa? Saifullah, pedangnya Allah. Karena saking menangnya terus kalau perang, nggak pernah kalah-kalah. Ya, nggak ada sejarahnya Khalid bin Walid itu perang kalah, itu nggak ada. Ya, kalau Khalid perang itu menang. Dan dulu Khalid inilah yang memerangi sinten? Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah melakukan kekeliruan, tapi langsung ditegur. Ya, langsung ditegur. Lalu bagaimana dengan kita? Ya jelaslah. Maka di sini kembali ke ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah." Kalian taubatlah kepada Allah. Di situ ada fi'lul amr. Apa itu fi'lul amr? Perintah. Tubu, taubat kalian. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib pada umumnya. Kalian taubat wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Beruntung teng pundi? Dunia dan akhirat, ya. Ini yang pertama. Taubat itu wajib, dalilnya dari Al-Qur'an. Kemudian kenapa kita harus taubat? Yang kedua adalah kenapa tadi? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani bagaimana Ustaz? Bukankah Rasulullah itu maksum? Iya betul, Rasulullah itu maksum. Tapi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, Pak Bu, beliau tetap beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis apa? Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah." Wahai umatku, demi Allah, ini kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah sehari sebanyak binten? Sab'ina marrah. Aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bayangkan berapa kali? 70 kali. Kita sudah berapa kali hari ini? Astagfirullah, wis sepisan Ustaz, ya nembe gue. Bahkan ada di antara kita mungkin sedina be ora tobat. Ada di antara kaum muslimin yang sehari enggak tobat. Loh Ustaz, kalau habis sholat itu kan istighfar 3 kali. Iya sing istighfar. Kadang ana sing bar salam langsung menyat ya. Padahal kan harus istighfar dulu, baca doa-doa setelah
salat ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, terusnya kemudian zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi sebagian kita kadang sholat 5 waktu bersalam langsung menyat ya. Berarti mau orang istighfar. Ini PR bagi kita ya. Hendaknya kita harus lebih banyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai lebih dari 70, apalagi kita. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita harus taubat, yaitu karena kita tempatnya salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak keturunan Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Adapun orang-orang yang terbaik dari kalangan orang-orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mengiringi kesalahan-kesalahan itu dengan taubat. Jadi apabila ada orang melakukan kesalahan lalu taubat, itulah orang yang terbaik di antara orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan. Maka kita kalau khilaf, kalau lagi tergelincir dalam kesalahan, langsung taubat, Pak. Nanti kalau ngulang lagi gimana, Ustaz? Itu kan urusan nanti. Yang terpenting itu sekarang, ya. Nggak usah kita terbawa oleh was-was setan. Setan itu kadang membisik-bisiki kita, lah ngapa taubat nguli maning, padahal kan sesuatu yang mengkok itu belum pasti terjadi. Betapa banyak rencana yang kita susun, tapi ternyata nggak sedikit dari rencana itu tidak kita lakukan. Jadi sesuatu yang nanti ya, nah itu urusan nanti. Ya, pokoknya sekarang saya taubat, berazam kepada Allah, nggak akan mengulanginya lagi. Ini yang ketiga, karena kita banyak salah. Berarti kita sudah bahas berapa poin nih, panjenengan nyatet mboten? Masya Allah. Pertama kita sudah membahas tentang pengertian taubat. Ya. Langkah pertama taubat itu mukadimah kajian kita. Poin pertama tadi kita bahas napa? Pengertian taubat. Taubat niku napa? Kembali. Yang kedua napa Pak Bu? Mengapa kita harus taubat? Hukum taubat. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, yaitu keutamaan taubat. Ini saya sebenarnya bawa 3 Al-Quran untuk hadiah Pak Bu. Bismillah. Nanti ada pertanyaan nggih insyaallah nggih. Tapi dari saya, sanes dari panjenengan. Bismillah. Kalau panjenengan tanyanya nanti ke Ustadz Jumantoro saja, nggih. Jangan ke saya. Nah ini ada 3 Al-Quran. Kira-kira pertanyaannya untuk bapak-bapak semua nih. Ibu-ibunya soalnya nemun sewu tidak kelihatan nggih. Mboten napa-napa nggih Bu? Ikhlas Bu? Ikhlas, Masya Allah. Insya Allah ini pertanyaannya untuk bapak-bapak. Ya bapaknya sama istrinya mboten? Nggih, kali istrinya. Nah kalau sama istrinya nggih alhamdulillah. Jadi nanti bisa tahsin bareng setelah kajian sama istrinya. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu apa? Keutamaan taubat. Orang yang bertaubat, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di sini kami akan membawakan 4 keutamaan. Ini kajiannya biasanya sampai jam pinten, Pak? Soalnya digambar sampai selesai nih. Ini kerampungnya duhur pripun? Selesai nggak ada nikahnya nggak? Ya berarti rampung. Kalau rampungnya sampai duhur ya sampai duhur, sampai asar ya sampai asar. Siap nggih? Tulisannya sampai selesai. Nggih, insyaallah sampai jam 9 ya. Jam 9.
Keutamaan taubat. Keutamaan yang pertama adalah taubat itu menghapus dosa. Taubat apa? Penghapus dosa dan sebab masuk surga. Dalilnya yaitu dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Ini seringkali kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, kalian taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat sing temenanan, bukan taubat sambel geprek. Pedesnya 5 menit, wis rampung pedesnya ilang, mulai maning. Taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha itu Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kalian. Dan taubat nasuha ini penting Pak Bu, bagi kita yang pernah tergelincir pada dosa besar. Dosa besar itu hanya bisa dihilangkan dengan apa? Taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran dosa kecil. Kata Nabi SAW juga, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa dengan amal soleh. Niscaya amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu dengan taubat nasuha. Makanya penting Pak, setiap hari kita harus taubat nasuha. Karena terkadang kita itu melakukan dosa besar, orang nyadar nek dosa besar. Apa contohnya? Dosa besar yang kadang sebagian dari kita itu nggak nyadar itu adalah dosa besar. Apa contohnya? Ghibah, ngerasani. Wih, nikmat banget, orang kerasa wis 2 jam jebule. Ngerasani tanggane. Itu kan termasuk kabair ya. Harus taubat itu. Ya, harus taubat. Kemudian menggantinya dengan cerita kebaikan tetangga yang dulu pernah dirasani, atau mencuri, atau melakukan perzinaan, itu harus dengan taubat nasuha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga dosa-dosa kalian itu dihapus dan kalian semoga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini yang pertama. Keutamaan yang pertama, dosa-dosa akan dihapus dan masuk ke dalam surga. Keutamaan yang kedua adalah keburukan akan diganti dengan kebaikan. Keburukan akan diganti dengan kebaikan. Dalilnya sudah kita sampaikan di awal. Surat apa Pak Bu? Masya Allah. Surat Al-Furqan ayat 70. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat ke-222.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang taubat. Bayangkan Pak Bu, dosa kita diampuni, dijanjikan surga, dicintai sama Allah. Kita kalau dicintai oleh tokoh masyarakat, kadang senengnya gue ngasih orang tayang turu wengi. Pak Fulan itu nama orang ternama ya, sosok manusia ternama di kota A. Dia adalah orang yang terpandang. Katanya Pak Fulan itu cinta karo panjenengan. Senangnya kayak apa? Atau misalnya sing seneng bal-balan, kayak atlet bal-balan sing jere bintang dunia ya, bintang top Eropa, wingi ngabari jere seneng kalian panjenengan pakai. Panjenengan di fan nih sama pemain bal ya. Pemain bal gue ngefan ke panjenengan, seneng ke panjenengan, bukan panjenengan sing ngefan ke dia. Ya panjenengan ngefan ke dia, dia juga ngefan ke panjenengan. Gue senengnya Masya Allah ya. Kadang sampai ada yang gak bisa tidur, kepikiran terus. Nah ini yang nyenengi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencintai adalah Allah Azza wa Jalla. Maka betapa bahagianya orang yang dicintai oleh Allah. Dan mereka yang mendapatkan cinta ini adalah orang-orang yang bertaubat. Ini keutamaan yang ketiga. Lalu keutamaan yang keempat, orang yang bertaubat maka dia akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Dia akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Bagi panjenengan yang pernah meskipun cuma sekali, bagi panjenengan yang pernah meskipun cuma sekali nangis di tengah malam karena ingat dengan seluruh dosa, itu nangisnya demi Allah Pak Bu lebih bahagia daripada oleh arisan 10 juta. Nggih mboten? Ini bagi yang pernah. Kita Pak Bu di tengah malam habis sholat malam, kemudian zikir, berdoa, diungkapkan semua itu perasaan kita, unek-unek kita itu diceritakan kepada Allah. Lalu kita ingat dengan dosa-dosa kita, kita ingat dengan kesalahan-kesalahan kita ingat dengan dosa-dosa yang kita sembunyikan di mata manusia, tapi malah ditampakkan ketika sedang sendirian. Ingat dengan itu semua. Lalu tiba-tiba apa? Menetes air mata kita. Itu demi Allah Pak Bu. Hati kita itu merasakan kebahagiaan yang kalau dicari itu susah. Selain di waktu itu, selain di momen itu. Ya inilah kebahagiaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang tulus dalam taubat. Nyong urung tahu Ustaz. Iya jangan ngasih urung tahu. Coba panjenengan paksakan bangun malam, sholat malam, zikir ya. Kemudian ingat seluruh kesalahan-kesalahan panjenengan. Usahakan nangis. Nggak ada yang lihat, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah panjenengan akan merasakan kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan. Kebahagiaan yang panjenengan pengen nyari nggak bisa kecuali di momen itu. Kebahagiaan itu di hati Pak Bu, dan nggak nampak, zahirnya nggak nampak. Kebahagiaan itu bukan di harta yang banyak, kebahagiaan itu bukan di rumah yang mewah, anak yang banyak. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, anaknya banyak, istrinya lebih dari 1, tapi kayaknya gemurungsung terus uripnya. Ya mungkin karena kurang zikir. Karena kebahagiaan hakiki itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika hati tenang maka muncullah kebahagiaan hakiki itu.
Maka carilah kebahagiaan itu dengan taubat, dan terapkan di momen-momen yang sedang kita lagi sendirian sama Allah. Jangan gunakan momen ketika kita lagi sendiri untuk bertaubat, untuk berbuat dosa, untuk berbuat dosa. Jangan. Ya, kata sebagian ulama, ya, penyebab seseorang meraih su'ul khotimah adalah dikarenakan dia melakukan dosa besar ketika sendirian, Pak Bu. Apalagi di zaman ini, kita melakukan dosa itu enggak susah-susah, ya. Naudzubillah. Buka HP, scroll, wis nemu gue apa yang kita inginkan. Tantangannya jauh lebih berat daripada zaman para ulama terdahulu. Kita berharap semoga tantangan yang berat ini, jika kita bisa melewatinya, pahalanya juga berat. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan usaha amalan yang dilakukan. Inilah 4 keutamaan taubat. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz, gimana cara bertaubat? Sudah kita ketahui bersama, taubat itu caranya ada 5. Ini pembahasan yang terakhir. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah menyesal. Ikhlas, ya, kita taubat itu benar-benar pengen mendapat ridho Allah. Yang kedua adalah menyesal, benar-benar nyesal. Yang kita lakukan itu adalah kesalahan, gak pengen ngulang lagi. Dan ini yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, taubat dilakukan sebelum ajal menjemput atau matahari terbit dari barat. Berarti kalau pas lagi sakaratul maut lalu taubat, diterima mboten? Mboten. Ya. Dan yang kelima, cara bertaubat yang kelima, apabila berkaitan dengan anak Adam, maka kembalikan haknya. Jika berkaitan dengan anak Adam, maka kembalikan haknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan nggih dari saya. Siap, Bapak-bapak niki nggih. Ada 3 pertanyaan. Tidak usah banyak-banyak. Tadi disebutkan bahwasanya langkah pertama orang bertaubat itu langkah pertama orang pengen menjadi lebih baik dengan apa? Taubat. Itu di Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 70. Lalu dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama sinten? Angkat tangan, monggo. Ibnu Abbas, Masya Allah. Monggo Pak. Panjenengan sampun angsal, ampun angkat tangan malih nggih. Mbok dobel ngolah. Nggih, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Kenapa kita harus taubat? Ada 3 tadi alasannya. Sinten? Angkat tangan. Lihat nek bapak-bapak yang matanan sing angkat tangan sih pripun iki? Ibu-ibu nih. Matanan bapak-bapak ya? Nggih, Pak, monggo. Nggih, yang pertama adalah karena perintah Allah. Meneladani Rasulullah. Terus yang ketiga? Masya Allah, karena manusia tempatnya salah. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Nun sewu. Nggih, sami. Pertanyaan terakhir. Sebutkan cara bertaubat. Nah, ini gampang banget ya. Kita gampang banget nih. Nggih, monggo. Ikhlas, menyesal, terus bertekad untuk tidak mengulangi
Atau apabila berkaitan dengan enggak, ini yang keempat kurang. Dilakukan sebelum meninggal ajal menjemput. Nggih, atau sampai situ nulisnya. Atau sebelum nggih. Sebelum matahari terbit dari mana? Tengah apa? Dari barat ya. Nggak tengah ya orang mungkin ya. Terus Masya Allah, jika berkaitan dengan anak Adam maka kembalikan haknya pas jam 9 ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khair. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.